Dari Pare gitu. Oke, dari Pare. Nah, biasanya di Belum survei tahu dulu. jalannya. Saya udah lewat gang, saya Iya. bablas, ragu-ragu saya balik lagi. Di dalam soalnya tempatnya. Iya. Karena itu saya jalan Akasia, Oh iya. saya mulai masuk nyari jalan pesantren nama. Pakai map. Enggak pakai map tapi ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Dr. Fajri Abadi Syafi, MT, MSc, MA. Beliau ini dari Jogja ya, Iya. tapi tinggal di Pare. Iya. Ya, sering ngisi kajian di kampung Inggris Pare. Iya. Salawat serta salam. Sebelumnya syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, mulai kita lahir ke dunia sampai kita berada di majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan dan kita sematkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Langsung saja saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga tausiah, dan disambung dengan doa, yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Thoyib Al-Watasi. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Thoyib. Menginjak acara berikutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajri Abadi Syafi dengan tema dunia amung mampir ngombe. Kepada Ustadz tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Dipencet remote. Oke.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu atas berbagai macam nikmat iman, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan semangat untuk terus menuntut ilmu sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan takwa tidak bisa dicapai kecuali dengan menuntut ilmu. Maka penting ya, perkara menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap kaum muslimin agar senantiasa menghiasi kehidupannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kita curahkan dan tidak pernah untuk bosan bersemangat bersolawat kepada Nabi setiap hari. Berapa banyak Ustadz? Sebanyak-banyaknya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat khulafaur rasyidin, at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya yang diakui nanti di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali hari ini bertemu dengan ikhwah sekalian. Ya, bisa disebut pemuda ya. Apa sudah ada yang punya anak lebih dari 8? Belum ya. Sudah ada usia di atas 60? Belum ada ya. Oh ada ya. Oh istri baru satu. Berarti belum orang tua, anak istri sudah satu. Insyaallah. Saya berbahagia karena bertemu dengan pemuda-pemuda Islam ya, dan diundang untuk berbagi dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana cara sikap kita terhadap memandang dunia. Sebelumnya apa sudah ada yang mengetahui kira-kira arahan pembicaraan kita pada pagi hari ini, gambarannya apa kira-kira? Monggo, ada yang angkat tunjuk jari untuk ya, kira-kira apa Mas? Dunia sementara akhirat selamanya. Dunia sementara akhirat selamanya. Masya Allah, okay. 70%. J, monggo. Jangan luput dunia. Pripun? Jangan luput dunia. Jangan luput. Masih bisa sekitar ya 60%. Oke, silakan, ada lagi yang lain? Dunia mau mampir ngombe. Kenapa saya mengambil ya judul dunia mau mampir ngombe? Ya, karena ada istilah pepatah Jawa. Kebetulan kita berada di Pulau Jawa ya, berada di Jawa Timur. Saya Fajri Apatizafi, saya kelahiran Yogyakarta, dan saya SD SMP, perkenalan terlebih dahulu biar agak terlalu SD SMP saya di Jogja, saya SMA di Taruna Nusantara Magelang ya. SMA Taruna, kemudian teman-teman pada ke Akmil, saya pilih ke UI ya. Dari UI kemudian mengambil jurusan teknik. Saya orang teknik sebetulnya, orang teknik material ya. Kemudian ada beasiswa untuk S2, langsung mengambil dual degree dengan Universitas Adelaide Australia waktu itu, jurusan Energy and Mineral ya, membahas tentang bagaimana katalisator terhadap pemurnian nikel ya. Makanya salah satu karya saya ini di perusahaan di bidang nikel di Kendari ya, ada karya di sana. Kemudian setelah itu merasa perjalanan dunia ini begitu ketat, begitu membosankan,
akhirnya titik sampai kepada perkara agama ya. Dan memang ketika saya setelah S1 itu kemudian ngambil S2, kemudian setelah itu bekerja sebentar, itu memang lebih banyak berkecimpung di bidang-bidang agama, dan termasuk saya pernah nyantri di beberapa tempat ya waktu itu ya, walaupun cuma sebentar-sebentar, 2 tahun, setahun begitu, sambil perjalanan mengikuti perjalanan dunia. Akhirnya saya ngambil mengambil S2 kembali di Universitas Islamic International Malaysia, khusus mengambil tafsir Quran di sana, dan alhamdulillah lolos ya, walaupun dari umum ya. Kemudian setelah itu S2 di Universitas Islamic International Malaysia ini dipromotori oleh salah satu profesor yang saat itu programnya kerjasama dengan Al-Azhar Mesir, sehingga bisa meneruskan atau melanjutkan ke program doktoral Mesir di tafsir Quran. Karena program doktoral di Universitas Al-Azhar Mesir ini tidak bisa diambil dari umum, atau tidak bisa diambil dari di luar Al-Azhar, nggak bisa. Harus S2-nya Al-Azhar atau S2-nya yang bekerja sama dengan Al-Azhar. Alhamdulillah International Islamic University Malaysia ini waktu itu kerjasama. Seperti hari ini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, monggo nggih. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini S1-nya ada yang bekerja sama dengan Al-Azhar Mesir. Sehingga nanti ketika semester 7 mereka langsung bisa berangkat ke Mesir, masuk S2 di sana. Nah, nanti kabarkan kepada keluarga atau adik atau saudara besar yang memang mau melanjutkan pendidikan S1-nya di Jakarta terlebih dahulu, nanti S2-nya langsung berangkat ke Mesir, dan itu langsung tanpa tes ya di S2-nya. Jadi peralihan dari S1 di semester 7 di Jakarta kemudian langsung ke magister di Mesir atau di Al-Azhar. Nah, itu biografi singkat. Saya punya pendidikan sedikit untuk berbagi dengan teman-teman, dan saya di Pare kemarin dalam rangka research ya, sebuah penelitian tentang pola hidup masyarakat terhadap beberapa kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi sedang membuat beberapa jurnal penelitian yang sedang saya upload ke beberapa jurnal internasional ya, sehingga Pare saya pikir strategis untuk membahas tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan, karena terutama di kampung Inggris hadirnya para pemuda atau pelajar-pelajar yang dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, sehingga ini memudahkan saya untuk melakukan penelitian secara majemuk ya, tidak secara homogen, agar kualitas penelitiannya menjadi lebih baik, insya Allah seperti itu. Sehingga saya di Pare insya Allah dalam waktu yang sementara membina Masjid Kampung Inggris Imam Balki. Di sana saya membuat beberapa kegiatan-kegiatan untuk pemuda ya, mulai dari kegiatan bootcamp penggerak peradaban berbasis masjid ya, bagaimana pemuda sekarang harus back to masjid, menghidupkan masjid sebagai pusat peradaban, masjid menjadi sebuah solusi, bagaimana masjid bisa memberikan solusi-solusi keumatan ya. Kemudian kita adakan juga seminar pranikah kemarin untuk ya membekali pemuda-pemuda hari ini bagaimana menjajaki pernikahan agar secara syar'i betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak kegiatan lain. Ya, insya Allah Januari kita akan mengadakan kegiatan namanya Muslimpreneur Leadership School. Langsung saya yang membina, dan diadakan coaching klinik manajemen. Jadi bagi teman-teman yang punya project, kepala lembaga, kepala atau manajer project dan sebagainya yang ingin kemudian belajar lagi tentang kepemimpinan ya, di kelas Muslimpreneur Leadership School ini dibimbing selama 2 kali dalam seminggu, 2 bulan pertemuan, kurang lebih sekitar 16 kali pertemuan, dan nanti hasilnya harus membuat karya, yang karya itu harus dipraktekkan di dalam lembaganya masing-masing untuk mendapatkan bagaimana ilmu manajemen secara efektif dan efisien ya. Alhamdulillah itu bagian dari rencana kecil di Pare. Mudah-mudahan saya bisa membersamai teman-teman sekalian seluruh pemuda di kota Kediri ataupun khususnya Jawa Timur untuk bisa memberikan manfaat-manfaat yang lebih dari apa yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman. Baik, kembali ke tema kita pada pagi hari ini. Falsafah Jawa mengatakan urip mung mampir ngombe. Semuanya orang Jawa nggih? Atau ada orang anu? Paham nggak kira-kira urip mung mampir ngombe? Ya. Berarti saya harus perjelas sedikit ya, harus perjelas sedikit bahwa ada falsafah Jawa mengatakan hidup itu cuma mampir ya, cuma numpang sebentar untuk minum. Falsafah ini sebenarnya diambil
dari sebuah hadis Nabi yang nanti akan saya jelaskan, ya. Cara pandang kita terhadap dunia ini menentukan bagaimana cara kita bersikap terhadap kehidupan ini. Karena begitu banyak kemudian kita sudah dibekali Al-Quran, kita sudah dibekali hadis Nabi, tapi kemudian salah dalam rangka memandang dunia, ya. Mudah-mudahan ini belum pernah disampaikan di dalam forum-forum lain sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih. Banyak orang kemudian ketika hidup di dunia, ya, merasa stres, galau, ya. Ada banyak permasalahan, ya. Datang silih berganti, ya. Yang belum menikah permasalahannya juga tersendiri, yang sudah menikah dengan istrinya punya masalah, dengan anaknya juga punya masalah, ya. Tapi ya, yang tidak bisa kita lepaskan bahwa sesungguhnya hidup ini nggak mungkin tanpa masalah. Wong bayi baru lahir aja punya masalah, mboten? Punya masalah. Buktinya dia nangis, berarti punya masalah, ya. Termasuk orang-orang yang beriman pun diuji oleh Allah dengan masalah, ya. Makanya Allah menyampaikan di dalam surah Al-Ankabut bahwa jangan kamu mengaku beriman kalau engkau belum diuji. Dan ujian itu datangnya, bentuknya rata-rata adalah masalah yang datang kepada kita. Lalu kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kehidupannya, apakah Nabi terima masalah? Kira-kira Nabi SAW punya masalah bukan? Ada masalahnya. Masalah apa kira-kira? Masalah umat yang paling besar. Masalah ekonomi. Oh, kok Nabi pernah Ustaz masalah ekonomi? Pernah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah mengalami 3 purnama. Dapurnya itu tidak ngebul. Bayangkan, 3 purnama. In kunna alu Muhammad, ya. Sesungguhnya keluarga Muhammad, ya, saat itu 3 purnama dapurnya nggak ngebul. Bahkan istri-istrinya, ya, hanya memakan sehari-harinya kurma dan air putih. Tuh, nek panjenengan sudah punya istri, coba 1 purnama nggak ngebul, dikasih kurma sama air putih, kira-kira gimana masalahnya? Pulangkan saya ke orang tua. Nabi loh, orang paling termulia di muka bumi, 3 purnama nggak ngebul loh, bayangkan. Lalu apa Ustaz? In hiya illa aswad. Di dalamnya Nabi dan keluarganya hanya meminum air putih dan kurma selama 3 purnama. Tapi persoalannya, apakah dengan masalah tersebut Nabi stres? Nabi galau begitu? Tidak, ya. Karena persoalannya bagi orang yang beriman dan yang tidak beriman adalah bagaimana menyikapi dunia itu. Dan jangan pernah kemudian kita merasa apa? Ingin bebas masalah di dunia. Nggak mungkin, ya. Satu-satunya tempat bebas masalah itu di mana? Surga. Tapi persoalannya kalau kita mau ke surga mesti melewati dunia dulu. Kan nggak mungkin orang jeklewer langsung surga. Kan nggak ada. Ada orang yang meninggal kemudian tidak mengalami proses di dunia, ya tetap dia dilahirkan di dunia, kan? Ada prosesnya, ya. Dan ketika Rasul kemudian in hiya ila aswad, yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwa Rasul bisa menghadapi setegar itu dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan dunia. Kita teringat dengan hadis riwayat Imam Bukhari, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan, ya, putranya Umar, namanya Abdullah ibnu Umar. Berarti bapaknya sinten? Ya Umar. Oh, namanya juga ibnu Umar. Bapaknya sinten? Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Anaknya bernama Abdullah. Kata Nabi SAW, ni'mar rajulu ibnu Umar, ya, sebaik-baik lelaki saat itu ketika berhadapan dengan Abdullah, beliau menyanjung, yaitu Ibnu Umar. Tapi ada lanjutannya, tidak berhenti sampai situ. Laukana
yaqumu miyal lail, ketika Abdullah ibnu Umar ini sholat malam. Nah, Nabi menyanjung beliau ketika Abdullah ibnu Umar itu mendirikan sholat malam adalah sebaik-baik ar-rajul, sebaik-baik pemuda. Nah, kemudian kata Abdullah ibnu Umar saat itu, Nabi menepuk pundaknya. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqal, sambil menepuk pundaknya, merangkul begitu, mengatakan, ya. Jadi bentuk dari Rasulullah merangkul pundaknya Abdullah ibnu Umar ini adalah bentuk apa? Keterbukaan Nabi seorang yang diberikan, ya, kemuliaan tertentu, tapi bersamaan dengan itu Nabi memberikan apa? Memberikan keterbukaannya seolah-olah seperti sahabatnya Abdullah ibnu Umar itu. Ya, makanya ini menunjukkan faedah dari hadis ini bahwa sikap Nabi ini menunjukkan bagaimana cara Nabi ketika menasihati pemuda. Ya. Jadi nggak seperti orang tua hari ini yang mungkin membatasi jarak antara kumpulan orang tua dengan pemuda. Ya, Nabi mencontohkan bagaimana dirangkulnya Abdullah ibnu Umar. Ya. Dan ini merupakan faedah keduanya adalah bagaimana efektivitas nasihat itu disampaikan kepada seseorang manakala dengan cara kedekatan semacam itu. Makanya nanti yang sudah menikah, yang sudah punya istri, cara menasihati istri salah satunya seperti itu, dipeluk. Ya. Dipeluk, kemudian apa? Dirangkul. Ya, baru dinasehati. Ini cara Nabi, maka akan efektif nanti cara menyampaikannya. Tapi kalau saling bertegangan kemudian menasehati cara seperti sidang begitu, duduk kamu di sini, saya mau bicara. Misalkan dengan istrinya, kamu ini begini, itu nggak efektif. Tapi rangkul, peluk, ya, kemudian dibicarakan baik-baik. Gini loh sayang, gini loh mah, gini loh bu, gini loh, ya, disampaikan dengan baik. Karenanya waktu itu kita lanjutkan hadisnya. Nabi mengatakan kepada Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw albiru sabil. Ya. Kata Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Umar, wahai Umar, kun, hiduplah fid dunya, di dunia ini, seakan-akan ka'annaka gharib, seakan-akan apa? Seperti orang asing atau seperti orang di perantauan. Au albiru sabil, atau seperti orang yang numpang lewat. Ini sabda Nabi. Apa Ustaz bedanya? Kira-kira ada perbedaan tidak orang asing dengan orang yang numpang lewat? Ada perbedaan tidak kira-kira? Kira-kira, salah nggak apa-apa, namanya juga kira-kira. Ternyata di dalamnya ka'annaka gharib, seakan-akan seperti orang asing atau seperti orang di perantauan, itu berbeda dengan orang yang numpang lewat. Ya. Levelnya lebih tinggi mana? Pemahaman terhadap orang yang numpang lewat dengan orang asing ketika menempati suatu tempat, levelnya tinggi mana? Orang asing. Ternyata levelnya lebih tinggi orang yang numpang lewat ketika menyikapi apa? Menyikapi suatu tempat. Contoh seperti ini ilustrasinya. Panjenengan dari Kediri biasanya mau dari Pare lah ya, semuanya tahu Pare, ini paling gampang. Saya ke gambarnya Pare. Dari Pare mau ke Malang Batu mesti melewati Kandangan kan? Melewati Pujon. Itu kan namanya arah perjalanan. Kalau teman-teman sekalian sedang mau pergi ke Malang, lewati Pujon atau melewati Kandangan, ya, kan berarti ketika berhenti di situ, numpang mau kencing ke toilet atau mau numpang atau berhenti di warung makan, berarti orang asing bukan? Orang asing bagi orang sekitarnya, kan begitu. Tapi perbedaannya apa dengan orang yang numpang lewat? Kok levelnya lebih tinggi orang yang numpang lewat? Ya. Kenapa? Karena kalau orang asing, sebatas orang asing atau orang perantauan, gitu kan, dia ada kemungkinan apa? Menetap, kan begitu ya. Tapi kalau namanya orang numpang lewat, saya tujuannya mau ke Malang, berarti nggak mungkin ada tujuan mau menetap. Namanya orang numpang lewat,
Misalkan di situ kok panjenengan ditawari, nih ada rumah mau dijual. Napa kira-kira panjenengan? Oh ya sebentar kita survei dulu ya, kita lihat dulu. Kan nggak kepikiran. Wong saya numpang lewat. Saya cuma mau numpang buang air kecil, setelah itu jalan lagi. Fokusnya kemana? Numpang lewat. Fokusnya mau jalan, mau menuju ke tujuan. Tapi kalau orang asing atau orang perantauan, bisa jadi ketika ada yang menarik di dalamnya, dia menjadi orang yang menetap. Seperti kita misalkan panjenengan semua ada yang di luar dari Kediri atau di luar dari wilayah Pare, dari Jawa Barat, mungkin dari mana-mana. Kan datang ke Kediri awalnya mungkin sebagai orang asing. Lah kok tepaan temennya nawarin istri. Nih ada adik saya jadikan istri. Lah kan kalau menikah jadi orang Kediri akhirnya kan menetap kan begitu kan. Tapi kalau cuma sekedar numpang lewat, tidak pernah mikirin yang namanya apa? Tempat tinggal. Boro-boro mikirin tempat tinggal, ya kan? Boro-boro mikirin properti, perumahan, ya kan? Mikirin kira-kira besok mau makan apa juga kepikiran. Karena apa? Ada tujuan yang mau dicapai. Ya. Makanya ini bedanya orang yang numpang lewat dengan orang yang dari perantauan, levelnya lebih tinggi orang yang numpang lewat. Maksudnya ketika menyikapi sebuah tempat tinggal, ya, dia tidak begitu kepikiran. Kenapa? Dalam hal ini, ya, persoalan dunia, kenapa Nabi mengaitkan dengan gharib dan mengaitkan dengan awal biru sabil? Ya, karena di sini ada cara pandang terhadap dunia. Kita teringat dengan sebuah sabda Nabi yang mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kira-kira 60 sampai 70 tahun. Rata-rata, walaupun ada yang 80, ada yang 90 mungkin. Tapi rata-rata 60 atau 70 tahun. Berarti di situ ada batas. Di dunia ini cuma 60 sampai 70 tahun. Dan efektivitas produktivitas kita bekerja atau kita menghasilkan sesuatu mungkin tidak sampai 40 tahun. Ya, mungkin tidak sampai. Buktinya ketika 20 tahun belum produktif, katakanlah mulai 21 produktif. Mungkin di usia 60 sudah lemah badan kita. Atau bahkan ada yang 40 sudah meninggal. Atau bahkan ada yang ketika 50 qadarullah wa masyafa'al diberikan ujian sakit sehingga tidak bisa lagi bekerja. Ya, tidak bisa lagi beribadah secara maksimal. Ya. Bagaimana contohnya misalkan kita lihat kelapa ya. Kelapa itu kan urutannya ada apa? Kalau di sini bahasanya apa? Manggar, okay? Setelah manggar apa? Bluluk. Nah, setelah bluluk cengkir, setelah cengkir degan, setelah degan baru kelapa, setelah kelapa kiring. Kiring apa bahasa sini? Bahasa Jogja tuh kiring namanya, kelapa tua, ya. Kelapa yang diibaratkan seperti itu saja, ada yang masih degan sudah jatuh, ya. Ada yang manggar sudah jatuh, ada yang nggak sampai jadi kelapa sudah jatuh, apalagi yang sudah kiring, gampang banget jatuh. Itu permisalan sebuah kelapa. Karenanya di dunia ini tidak selama-lamanya, ya. Yang selama-lamanya di mana? Di akhirat. Khalidina fiha abada. Makanya aneh kalau orang jadi numpang lewat ataupun menjadi orang asing kok lupa sama kampung halaman, berarti aneh. Tadi kan dikatakan ya, bahwa ketika itu di dunia ini cuma numpang lewat, ya kan? Cuma numpang mampir. Katanya cuma 60 sampai 70 tahun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada kehidupan yang hakiki berarti setelah dunia, yaitu akhirat. Berarti semua sepakat bahwa kita akan pulang ke kampung akhirat. Nah, aneh kalau orang hidup di dunia merasa apa? Merasa selama-lamanya di dunia, padahal ada kampung akhirat yang justru di sana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa innahu yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat nanti itu sebagaimana engkau bayangkan berapa? Satu hari di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Ya.
Dan kita nggak tahu nanti di akhirat apakah 1000, apakah 2000, apakah 3000, apakah berapa ribu tahun setelahnya. Kita tidak ngerti. Ya. Makanya mengambil dari faedah hadis kepada Abdullah bin Umar ini memperlihatkan bahwa adanya pola pikir orang-orang yang beriman harus dinaikkan levelnya, ya, dari orang asing atau perantauan minimal ketika menyikapi dunia ini, ya, menjadi orang yang cuma numpang lewat, ya, mampir ngombe bahasa Jawanya, walaupun tetap makan, buang air besar, begitu, okay? Ini kan cuma istilah, mampir ngombe. Cara pandang terhadap dunia itu ditingkatkan sebagaimana kualitas orang beriman hanyalah sebagai tempat untuk mampir ngombe, numpang lewat, ya. Nggak sempet mikir untuk buat istana megah-megah karena mau ditinggalkan. Nggak sempet mikir buat kos-kosan 10 sampai 30 pintu karena apa? Mau ditinggalkan, ya. Tapi bagaimana Ustadz terhadap cara pandang terhadap kehidupan yang harus dipenuhi dalam dunia ini sebagai bentuk kewajiban? Kita lihat Nabi ketika menyikapi sebuah rumah, kira-kira Nabi punya rumah nggak? Punya. Nabi punya rumah, tapi rumahnya Nabi bagaimana? Rumahnya Nabi itu sederhana, sampai-sampai ketika sahabat masuk ke rumah Nabi, tangannya kemudian apa istilahnya? Menggapai atapnya, itu betul-betul tangannya itu bisa menyentuh atapnya. Berarti kira-kira tingginya berapa? Lalu tinggi manusia kira-kira berapa? Ini aja sudah terlalu tinggi bagi rumah Nabi, nggak sampai, ya kan? Terus kalian lihat luasnya rumah Nabi. Luasnya rumah Nabi, Nabi pernah menyampaikan ketika sholat malam bahwa Nabi pernah menyentuh kaki Aisyah. Berarti kebayang betul luasnya. Ya kalau rumahnya luas Nabi seperti ini, mungkin sholatnya di sini bisa Aisyah tidur di sana, kan nggak menyentuh. Tapi ini menyentuh, berarti betapa apa? Sederhananya, kecilnya rumah Nabi. Ya. Kita lihat pola makannya Nabi. Ya. Nabi pernah berpuasa hanya dengan sahur kurma dan air putih. Panjenengan pernah belum seperti itu? Coba dilatih puasa, sahurnya itu kurma sama air putih. Waduh, berat Ustaz. Ya. Saya sering mencoba, ya, dalam artian memang membiasakan untuk sahur dengan itu saja, ringan di badan, nggak ngantuk, nggak lemes. Coba antum nanti sahurnya pakai nasi goreng, babat lagi, ya, ya, sudah berasa apa? Haus, ya, kemudian ya, lemes pada siang harinya. Nabi ini menjadi pola makannya, ya. Di mana ya ketika sahur dengan kurma dan air putih, begitupun dengan berbukanya. Tapi justru kita melihat bagaimana Nabi itu sehat. Pernah ada yang melihat riwayat Nabi SAW dalam seumur hidupnya berapa kali Nabi sakit? 63 tahun berapa kali Nabi sakit? 2 kali sakit. Kita 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun berapa kali sakit? Berkali-kali sakit. Ya. Padahal puasanya kita kalau berbuka ada kurmanya, ada kolaknya, ada es campurnya, ada gorengannya, ada ayam bakar, wah macam-macam. Bahkan setelah tarawih kalau kira-kira masih ada waktu untuk makan lagi, mumpung belum pagi, kan gitu. Belum buahnya, belum nanti nyisikan, nanti untuk sahur simpen di kulkas, disiapkan, ya. Nabi dengan makanan seperti itu justru makin sehat. Sedangkan makanan kita lebih lengkap justru malah mudah sakit. Ya. Jadi numpang lewat bagaimana Ustaz? Apakah kemudian kita nggak perlu buat rumah? Berarti nggak perlu dong cara pandang kita memiliki rumah? Tidak. Ya. Berarti ketika kita menjadikan ya, dunia sebagai tempat untuk numpang lewat, tidak begitu cara berpikirnya. Berarti kita nggak usah bikin rumah. Kalau gitu nggak usah kerja, misalkan semacam itu. Tidak begitu. Ya. Sebagai kaum muslimin, orang-orang yang mengikuti sebagaimana cara Rasul memandang dunia, ya maka tetap rumah menjadi kebutuhan misalkan.
tapi disesuaikan dengan apa? Keperluannya. Tidak perlu begitu mewah, ya. Boleh untuk membangun rumah tapi sesuai kebutuhan. Anak antum 10, ya rumahnya agak besar sedikit, ya. Anak antum cuma 2, ya rumahnya secukupnya, kan begitu ya, cara berpikirnya, ya. Tidak berlebih-lebihan. Juga apakah kemudian kalau begitu kita nggak usah kerja, Ustaz? Nggak penting kalau begitu, ya. Wong cuma numpang lewat, orang numpang lewat kan nggak kerja misalkan, ya. Tidak juga begitu, ya. Karenanya Nabi SAW ya memerintahkan kita untuk tetap bekerja, tapi harus memenuhi 3 indikator. Yang pertama, kerja itu harus halal. Yang kedua, cara kerjanya harus proporsional. Dan yang ketiga, hasil kerjanya itu sebagai bekal untuk ke negeri kekal. Tuh prinsip dari bekerja. Wa ajmilu fi talab. Ya, maksudnya gimana, Ustaz? Ya. Harus halal. Berarti pekerjaan ini siapa yang menghalalkan? Allah melalui firman-Nya. Harus bentuk pekerjaannya halal, ya. Sebagaimana halal yang digariskan oleh Allah dan Rasul-nya. Kerjanya harus proporsional, ya. Namanya ya, cari nafkah itu sesuai dengan porsinya. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Bekerja itu yang fokus, waktunya kerja, waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya dipanggil sholat duhur, ya berhenti berangkat ke masjid sholat duhur. Waktunya sholat asar, berhenti berangkat ke masjid sholat asar, ya. Jangan sampai ya, kemudian waktunya kerja banyak main HP sehingga tidak maksimal dalam bekerja misalkan, ya. Ini namanya apa? Tidak proporsional, ya. Bahkan ada sebagian di kota besar itu ada tren workaholic. Paham betul? Tren workaholic. Workaholic itu istilahnya siang kerja, malam kerja, ya. Pagi apalagi kerja. Udah lembur di kantor, pulang bawa kerjaan sama masalah. Mending pulang bawa kerjaan toh, bawa masalah lagi di rumah, ya. Istrinya nggak apa-apa, ya, baru pulang mandi langsung buka laptop lagi. Sibuk sebentar, jangan diganggu sebentar. Padahal istrinya seharian menunggu menyiapkan masakan, pengen dipeluk, pengen diapa, sibuk di rumah. Padahal sudah 10 jam pergi dari rumah, berangkat jam 6 atau jam berapa panjenengan berangkat dari rumah? Jam 7, ya. Pulang ke rumah maghrib sudah 12 jam. Habis isya sudah disediakan makan, ya taruh situ makan, taruh situ, nanti saya makan. Kerja lagi, ya. Anaknya datang, ayah, papa, ayah lagi kerja, nanti dulu. Di rumah, ya, tidak proporsional. Padahal agama ini sudah menggariskan bagaimana kerja itu harus proporsional, ya. Dan hasil kerjanya itu dijadikan bekal untuk ke negeri kekal. Artinya apa? Hasil kerjanya harus menunjang untuk kehidupan akhirat. Berarti harus ada orientasi apa? Orientasi akhirat. Dia disedekahkan, dia diinfakkan, dia gunakan untuk apa? Amal jariyah. Dia gunakan untuk apa lagi? Seluruh bekal-bekal yang mengandung ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kerja untuk makan, bukan sekedar kerja hasilnya untuk foya. Karena kalau kerja untuk sekedar untuk makan, kita ingat bagaimana kata mutiara Buya Hamka. Seandainya manusia kerja itu untuk makan, apa bedanya dengan kera di hutan? Kera di hutan juga kerja untuk makan. Carilah pekerjaan, carilah hasil kerja ini, kemudian digunakan sebagai bekal untuk apa? Meningkatkan ketakwaan. Karena kita tahu wa tazawwadu fa inna khair zadid taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kita teringat lagi, ya, bahwa sesungguhnya
Nabi pernah mengingatkan kepada kita tentang sebuah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya ya, setiap jiwa itu akan mati. Dan ketika kematian datang, maka yang mengikuti seorang mayit yatba'ul mayyita salasun. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Wa yarji'usnani, kata Nabi SAW, wa yabqa wahidun. Kata Nabi, yang 2 as-isnani, yang 2 itu kembali dan yang 1 akan menemani dia. Disebutkan oleh Nabi SAW, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Mana yang pulang? Mana yang kembali? Maluhu dan wa ahluhu. Hartanya dan keluarganya. Balik dia. Engkau meninggal, engkau menjadi mayit, engkau diantarkan ke kuburan, engkau akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelahnya kemudian engkau dikubur, maka yang 2 balik, keluarganya kembali. Tidak ada keluarganya yang mau dikubur bareng-bareng. Bahkan istri antum yang cantik itu, yang katanya mengaku sehidup semati, sesurga, sedunia, ternyata ketika antum mati tetap nggak mau dikubur bareng-bareng. Ada yang mau istrinya berjanji begitu? Lah, balik dia. Hartanya, harta yang antum kumpulkan, ditabung sekian banyak. Rumah yang antum bangun hari ini, orang-orang membangun rumah. Kalau zaman dulu teringat betul. Kalau tanya sama orang tuanya, zaman-zaman dahulu, ya, zaman saya kecil, tahun 80-an. Kalau orang bangun rumah di desa itu cukup seminggu, gotong royong rame-rame bangun rumah, ya, tetangga-tetangganya dilibatkan, jadi selesai. Hari ini orang bangun rumah bertahun-tahun, udah jadi bagus, mati, nggak menikmati rumahnya. Dioprek, ganti keramiknya, dioprek, diganti ininya, habis uang yang dipakai untuk bangun rumah, udah sampai jadi bagus, mati besok, selesai. Siapa yang menikmati? Anaknya, istrinya. Istrinya nikah lagi, selesai antum sudah. Antum yang berusaha, antum yang udah payah, istri yang menikmati dengan suaminya yang baru. Ya, antum tidak bisa merasakan bagaimana sakit hatinya karena sudah beda urusan. Ya. Wa amaluhu, itu yang tertinggal, itu yang menemani. Amal kalian itu yang menemani. Dan itu hakikinya, hakikatnya adalah sebaik-baik bekal yang akan menemani dengan setia di alam kubur ketika engkau akan menghadapi malaikat. Ya. Apa bentuk amalnya? Membaca Quran dan lain sebagainya, zakat, infak, sedekah yang antum lakukan pada hari ini, ya. Maka ya, Nabi SAW ketika telah mengingatkan hal demikian kepada Abdullah ibnu Umar, Nabi melanjutkan bahwa sesungguhnya yang paling setia dengan kita adalah amal soleh. Maka jangan disia-siakan. Ya. Nabi menyampaikan kelanjutan dari hadis tadi, ya, Nabi mengatakan, wahai Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir sabah. Ya. Kalau engkau telah masuk waktu sore, jangan nunggu pagi untuk beramal soleh. Ya. Kenapa? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya. Ketika ya, kematian telah datang kepada mereka, ya, mereka ya, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un, balikin saya ya Allah, balikin. Sungguh kalau saya dibalikin itu saya mau ngapain? Mau beramal soleh saya. Ya. Saya nggak mungkin mau tinggalin itu amal soleh. Makanya Nabi mengingatkan kepada Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadiri sabah. Kalau engkau telah memasuki waktu sore, jangan tunggu pagi. Ya. Ingin infak tiba-tiba, ya, pada maghrib kok keselip ada uang 10.000 pengen infak, segerakan datang sholat isya, masukin kotak amal. Karena ciri hidayah itu datang kepada kita ketika kita ingin melakukan kebaikan, ya, maka itulah hidayah sedang menyapa kita. Tapi pada saatnya kemudian antum tunda, besok pagi subuh aja deh, habis subuh, tahu-tahu antum lupa. Itulah saat dimana Allah mencabut hidayah.
Jadi ciri-ciri antum mendapatkan hidayah dari Allah salah satunya seperti itu. Digerakkan untuk melakukan kebaikan, maka segerakan, jangan tunda. Kalau engkau tunda kemudian lupa, berarti Allah mencabut hidayahnya kembali. Ya. Dan Nabi melanjutkan, wa idza asbahta fala tantadiril massa. Ya. Ketika engkau telah memasuki waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya di sini adalah ketika engkau telah memasuki waktu pagi dan engkau diberikan badan yang sehat dan kemudian engkau dimudahkan untuk beramal soleh, segera lakukan, jangan sampai menunggu waktu sore. Ya. Yang belum bisa ngaji, segera ngaji. Yang ingin berinfak, segera infakkan. Yang belum punya program sedekah keluarga bersama dengan keluarganya, bikin acara sedekah keluarga bersama keluarganya. Yang belum punya program Quran Day setiap minggu untuk keluarganya, buat di rumah. Minimal seminggu sekali, antum sebagai kepala keluarga duduk bersama istri, bersama anak-anak, ya, ngaji bareng. Setorkan bacaannya terhadap antum. Berarti antum masih lebih tinggi kemampuan tahsinnya, ya. Setorkan bacaannya. Antum betul-betul memperhatikan istri antum sudah bisa baca Quran atau belum. Tanya anaknya sudah paham belum hukum mad, hukum tajwid, mim mati, nun mati. Atau ditanya, sholatmu sudah benar apa belum? Bagaimana cara sedekapnya Nabi? Bagaimana letak sedekapnya ada di mana? Itu semua dicontohkan oleh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana berdirinya Nabi ketika sholat? Bagaimana takbiratul ihramnya? Di mana bacaan dengan bunyi Allahu Akbar itu terbagi menjadi 3. Ada yang Allahu Akbar menyebutkan ucapannya dulu baru gerakannya. Ada yang gerakannya dulu baru ucapannya. Ada yang bersamaan dengan ucapan. Ini contohkan Nabi. Di luar itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Dibuka buku-bukunya tentang pelajaran sholatnya. Antum sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban antum menjaga dirimu dari api neraka. Itu yang paling utama. Ya. Buat Quran Day setiap minggu. Tetapkan. Oke, malam Jumat kita ngumpul ya, baca Al-Kahfi bersama-sama. Atau baca Yasin bareng-bareng, atau baca Al-Baqarah bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat 286. Berapa jam, Ustaz? Ya. Itu harus dilakukan, ya. Karena memang pekerjaan setan itu salah satunya apa? Membisiki untuk menunda. Maka Nabi melanjutkan di dalamnya hadis berikutnya, yaitu di dalam satu hadis itu menyampaikan kepada Ibnu Umar, wa khudh min sihatika lisaqamik. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, ya. Waktunya masih bisa kuat sehat, jalan ke masjid, kakinya masih kuat, belum dikasih asam urat, jalan ke masjid. Usahakan. Waktunya bangun pagi sebelum subuh, masih diberikan kekuatan, semangat, sehat, bangun sebelum subuh, sebelum engkau diberikan sakit demam. Kalau sudah demam, boro-boro bangun jam 3, bangun jam 5 aja berat, ya. Menggigil, ya. Gunakan waktu sehatmu untuk beramal, ya. Selagi masih bisa mengajarkan Al-Quran secara pribadi kepada anak antum, ajarkan sendiri. Karena ketika dia nanti bisa membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat, antum dapat amal jariahnya. Sampai kapan? Sampai antum mati. Selama antum masih bisa mengajarkan sholat pada istri antum, kepada anak antum, ajarkan. Jangan sampai ustaz-ustaz lain yang mengajarkan, tapi antum yang paling pertama. Karena ketika anak antum berhasil melakukan sholat dengan baik, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, antum mendapatkan pahalanya hingga antum meninggal dunia. Ya. Selama itu anak antum kemudian melakukan sholat, mengaji, membaca Quran atas dasar dari apa yang diajarkan antum, disitulah amal jariah itu berlangsung. Maka jangan sia-siakan. Sibuk saya kerja, Ustaz, gak cukup waktu ngajarin anak. Jadwalkan ngajarin anak. Potensi anak untuk melihat bagaimana apakah benar sholatmu, cek. Anak laki-laki dicek, nak ke masjid sama ayah setiap subuh. Duh, kasihan Ustaz, masih kelas 1 SD dibangunin ngantuk, kasihan. Kasihannya antum itu membawa dia ke neraka, ya. Bangunkan, dibiasakan, dicuci mukanya, digendong ke masjid, ya. Selama masih bisa dikondisikan di masjid, ya. Nanti akan terbiasa. Jangan karena kasihan, nanti Ustaz biarin aja, kasihan, ya. Biarin tidur dulu, nanti bangunnya jam 6. Jangan. Harus punya visi misi dengan istri. Saya tadi ngomong keluarga, jangan-jangan ini banyak yang tidak berkeluarga, Pak? Jangan tidak berkeluarga. Banyak sudah berkeluarga atau yang banyak yang membujang? Oh, berarti aman kalau begitu, ya. Yang bujang biar bersemangat untuk segera berkeluarga.
Kalau nanti cari istri, antum sungguh-sungguh boleh lewat Ustadz. Ya, saya punya stok beberapa akhwat, masya Allah, mempromosikan. Ya, boleh, sungguh ya. Saya kemarin mengadakan seminar pranikah itu memang sengaja untuk ya, memberi fasilitas hidayah kepada teman-teman ketika ingin menikah, ya, terutama akhwat-akhwat. Hari ini sebenarnya di Pare itu banyak akhwat dari berbagai kota yang mengharapkan segera menikah, tapi bingung memulainya. Ya. Dan betul sungguh-sungguh. Ya. Kalau dari teman-teman Hidayatullah di sini kemudian ingin serius, silakan kirimkan CV ke saya, kriterianya seperti apa. Nanti kalau ada yang cocok bisa kita pertemukan. Dan insya Allah kalau masalah sholatnya, kalau masalah kesehariannya, rekomendasi saya lebih kepada rekomendasi agama. Ya, jadi bisa digaransi sedikit tentang masalah agamanya. Ya, silakan. Siapa tahu dari sini mendapatkan jodoh dari orang Jakarta, ya kan? BMH Hajatan, ya, bersama dengan Masjid Kampung Inggris Imam Balki, kan boleh begitu. Ya, ngunduh mantu. Nah, monggo, ya, kalau begitu. Ya. Penting. Harus segera menikah. Kalau tidak fokus bekerjanya nanti. Tidak konsen, sedikit-sedikit salah. Kenapa? Karena nggak ada yang support di rumah, nggak ada yang menyiapkan sarapan. Ya. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, wa min hayatika limautika. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Ya. Kita tahu bahwa kematian tidak pernah memberi kabar kepada kita. Ya, bisa jadi ya, antum duluan habis ini, bisa jadi saya belakangan misalkan. Bisa jadi saya belakangan nanti, antum setelah produksi duluan, kan gitu. Atau sebaliknya, ya. Kematian tidak bisa kita tahu, ya. Karenanya di dalam iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, di dalam kitab Al-Usul Al-Iman dikatakan di sana, Ustadz, kematian kan sudah ditentukan takdirnya. Harta sudah ditentukan, istri juga sudah ditentukan, nasib juga sudah ditentukan. Ngapain kita repot-repot kalau gitu beramal? Kalau semuanya sudah ditentukan. Pripun kira-kira? Panjenengan ketika tahu iman kepada takdir Allah itu kan berarti Allah sudah mentakdirkan kita 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Ya. Nasib antum seperti apa? Antum mau punya anak berapa? Antum masuk surga atau neraka sudah ditentukan. Terus gimana Ustaz kalau begitu? Ngapain repot-repot kita beramal kalau gitu? Begitu nggak pertanyaannya? Ini pertanyaan juga pernah dilontarkan oleh sahabat Nabi kepada Nabi saat itu ketika Nabi menyampaikan tentang perkara iman. Kata Nabi SAW, Nabi tetap menjawab, i'malu. Kata Nabi SAW, kenapa i'malu? Karena bisa jadi ini muyassarun fihi kudirlahu. Bisa jadi dengan amalmu itu akan mendekatkan engkau kepada garis takdirmu. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini, ya betul surga neraka sudah ditentukan. Apakah kalian tahu bahwa kalian akan masuk surga atau neraka? Kan tidak tahu, ya kan? Tapi Allah dengan baik, kebaikan maha baiknya memberikan sinyal kepada Nabi kita melalui sabdanya mengatakan i'malu muyassarun ya, fihi kudirlahu. Karena dengan beramal engkau akan lebih dimudahkan untuk mendekati garis takdirmu. Artinya bagaimana? Artinya ketika engkau terus beramal solih, berarti ini menunjukkan sifat apa? Ahli surga. Gak mungkin orang beramal solih ahli neraka. Kenapa? Karena kita sambungkan dengan ayatnya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum. Sungguhnya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka lahum, dalam surah Al-Buruj ayat 10, jannatun tajri min tahtihal anhar, disediakan bagi mereka apa? Surga yang mengalir di bawahnya. Dan surga itu disediakan kepada siapa? U'iddat lil muttaqin, bagi mereka-mereka yang bertakwa. Artinya kalau kita terus beramal, kita bersemangat beramal dan kita menyengajakan diri kita untuk beramal soleh, paling tidak kita optimis masuk. Begitu loh kata-kata. Ada peserta bootcamp di masjid menyatakan begini, Ustadz, kalau begitu ngapain kita beramal? Kalau tahu ujungnya kita di neraka. Lah kok antum bisa pede-pedenya ujung-ujungnya di neraka? Bagaimana mungkin? Pikiran antum itu kan harus ke surga. Kenapa antum malah jadi pesimis ke surga, malah optimis ke neraka? Kan nggak mungkin. Makanya ketika amanu as-solihat pasti jalannya
surga. Adapun nanti antum mengatakan, tapi kan ada Ustaz hadis Nabi yang mengatakan orang masuk neraka karena amalnya, orang masuk surga karena dosanya. Tapi ada, itu perkara lain. Tapi keumuman perintah Allah dan hadis Nabi, orang beriman dan beramal soleh pasti apa yang disediakan? Surga. Makanya kalau antum pengen kira-kira ya memastikan diri pribadi antum kira-kira ahli surga apa ahli neraka, lihat amal antum. Antum tergerak beramal atau tidak? Atau antum malah menjauhi amal? Atau antum malah menjauhi kegiatan amal soleh? Berarti ini ciri-ciri antum yang mengeluarkan diri dari hidayah Allah. Ya. Karenanya kita tidak tahu kita di surga apa neraka, maka kehidupan kita manfaatkan waktu hidup kita sebelum matinya agar senantiasa kita untuk beramal solih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Singkat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ada papan tulis, saya nggak nulis, tapi saya di akhir ini saya sekedar untuk menyimpulkan bahwa tadi Nabi SAW ya, bersabda kepada siapa? Ibnu Umar. Nabi mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Berarti di dunia agar berlaku menjadi dua. Yang pertama apa? Menjadi orang asing atau orang perantauan, begitu ya. Atau yang kedua numpang albiru sabilin, numpang lewat. Ya. Tapi Nabi menekankan dalam pola menyikapi kehidupan dunia, sikapnya ya, agar ditingkatkan menjadi apa? Orang yang numpang lewat. Kenapa orang numpang lewat? Karena menyikapi dunia sebagai bekal untuk akhirat. Ya, sebagai bekal untuk akhirat. Nah, bekal akhirat ini kata Nabi SAW melalui hadis dari Ibnu Umar tadi, mengingatkan Ibnu Umar, yang pertama perintahnya apa? Jika masuk waktu pagi, jangan menunggu sore, dan jika masuk waktu sore, jangan menunggu pagi. Ini konsep mempersiapkan bekal, yaitu amal ketika beramal soleh. Kemudian yang ketiga apa tadi? Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Ya. Dan yang keempat adalah apa? Manfaatkan hidupmu sebelum datang mati. Ya. Dan sebagai garis bawah di sini bahwa sesungguhnya kenapa kita mempersiapkan bekal di akhirat? Karena dunia ini 60 sampai 70 tahun, sedangkan akhirat adalah khalidina fiha ya, abada. Jelas betul? Ya, ini kesimpulan bahwa dunia mampir ngombe. Kira-kira bisa dirangkum dalam sebuah pemikiran antum sekalian sebagai bekal dalam kehidupan. Ya, ini adalah hadis ya, Nabi SAW yang diriwayatkan ya, oleh Ibnu Umar. Ya, di dalamnya sebagai bagian dari pesan Nabi kepada Ibnu Umar, riwayat Imam Bukhari. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf saya tadi telat karena beberapa hal. Ya, biasanya saya survei dulu, qadarullah saya baru pulang dari Jogja. Jadi tadi kemarin atau biasanya saya malam pergi dulu survei. Biasanya begitu kalau di kajian-kajian Kediri. Qadarullah nggak survei, saya pede aja. Saya nyampe tadi di situ mapnya pesantren 6. Saya baca jalan Akasia, saya bingung. Akasia, kok pesantren 6? Saya lewat lagi ke sana. Nggak ketemu pesantren 6, ketemunya tiba-tiba pesantren 12, pesantren 2 di ujung sana. Balik lagi ke ujung pabrik gula. Di sana saya telepon Mas Yunus tadi. Saya telepon,